mengenai pembangunan yang dilaksanakan oleh PT Sinar Cerah Sempurna dari Semarang dan beberapa item yang diperbaiki. Salah satunya adalah perbaikan rumput. Rumput akan diganti dan di bawahnya juga dibuat saluran drainase dan lain sebagainya, termasuk tempat duduknya seater, jadi single seater ya, kurang lebih ada 9.140-an kursi yang bisa dibangun. Waktu pelaksanaan diharapkan selesai 10 bulan, tapi kita masih bisa minta waktu ke Pak Menteri bahwa ada yang perlu kita perbaiki di jalan apa nih? Untuk atletik ya. Nanti kita masih minta untuk diperbaiki sekalian agar pada saat rumput itu bagus, yang berlalu juga bagus. Doanya aja dan pengertian masyarakat bisa merawat. Nanti kalau sudah bagus ya dirawat, jangan dirusak lagi, sehingga perawatan ini sangat mahal sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada hari ini Senin 9 Desember tahun 2024, kita akan melaksanakan dialog dengan Bapak Penjabat Bupati Jepara. Kita podcast dengan beliau, Bapak PJ Bupati Jepara, yaitu beliau Bapak Haji Edi Supriyanta, ATD SHMM. Nah, hari ini kita akan mengangkat tema sukses PJ Bupati Jepara, sukses pelaksanaan Pilkada 2024. Ya. Selamat siang, Bapak Bupati. Selamat siang, Mas Indi. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat. Alhamdulillah ya. Ketemu lagi ya. Ya, fresh warga ya. Jepara. Halo. Apa kabar? Sehat semua ya? Apa kabar semua warga Jepara? Ya. Baik Bapak. Ya. Kami sampaikan selamat Bapak kepada Bapak PJ Bupati Jepara bahwa beberapa hari lalu Bapak Menteri Dalam Negeri telah menyampaikan hasil evaluasi PJ Bupati Wali Kota se-Indonesia. Nah, ini Bapak PJ Bupati Jepara mendapat peringkat ke-6 dari PJ Bupati Wali Kota se-Indonesia ini. Dari 400 sekian kepala daerah, Jepara peringkat 6. Ya, tepuk tangan untuk Bapak PJ Bupati Jepara. Selamat tepuk ya. buat semuanya ya. Ya, ini dengan nilai 79,25. Ini bagaimana ini Bapak tanggapannya? Oke, terima kasih Mas ini sudah diberi kesempatan. Jadi selamat pagi warga Jepara yang saya cintai. Tentunya kemarin evaluasi terakhir saya di Kemendagri memang alhamdulillah diinformasikan memang Jepara merupakan peringkat 6 dari 400 sekian kepala daerah PJ di Indonesia. Ini perlu disyukuri. Nah tentunya capaian-capaian yang menggembirakan ini merupakan kerjasama yang baik dari Forkominda, Pak Sekda, para asisten, staf ahli, dan kepada OPD serta masyarakat. Salah satunya ada inflasi, kita bisa menekan angka inflasi. Nah sampai kemarin Oktober 0,14% dan year to date 0,75% dan year on year 1,45%. Nah ini salah satu kinerja yang dinilai oleh Kemendagri. Yang kedua termasuk juga masalah stunting. Jepara termasuk yang terbaik juga dalam penanganan stunting di Jawa Tengah. Dan ini termasuk juga pengangguran, termasuk juga pelayanan publik, termasuk juga ada kesehatan dan lain sebagainya. Dan itu sudah kami laporkan kepada Gubernur dan juga kepada Bapak Menteri Dalam Negeri. Gitu Mas ini. Dan semua itu kerjasama yang baik dari Forkominda, Kepala OPD, semuanya masyarakat. Hasilnya ya kita persembahkan untuk masyarakat Jepara tentunya. Gitu. Keren sekali nih Pak PJ. Nah kebetulan pas ya. Pas ya. Di masa
menjelang akhir ini ya, atau 3 periode ini, Pak Menteri menyampaikan penilaian, alhamdulillah Jepara mendapat peringkat ke-6 ini. Keren untuk Jepara, keren untuk Bapak PJ Bupati Jepara ini. Baik. Ini kita membahas beberapa hari ini kan juga kita sudah melaksanakan pilkada ya Pak ya. Hari pencoblosan di tanggal 27 November 2024 ini. Ini bagaimana penyelenggaraan pilkada di Jepara ini Bapak? Jadi pada prinsipnya dan pada umumnya pilkada Jepara aman, nyaman dan lancar, tidak ada keributan ya. Dan sampai saat ini pun juga secara penghitungan secara pikon gitu ya, tapi belum diumumkan oleh KPU. Hasilnya sampaikan ke kami memang sudah ada hasilnya, tapi nanti diumumkan langsung oleh KPU kan begitu. Nah ini alhamdulillah baik gubernur, baik Pak Bupati, Pak Wakil Bupati itu juga sudah dipilih masyarakatnya dengan baik. Walaupun di sana sini masih ada kekurangan, partisipasinya memang dibandingkan dengan pemilu yang lalu kita masih turun. Tapi tidak apa-apa, yang penting sudah ada hasrat untuk bisa memilih. Dan hasilnya pun juga sudah terbukti, kan begitu Mas. Prinsip pilkada di Jepara aman, tentrem, nyaman, dan nggak ada apa-apa. Alhamdulillah. Termasuk juga kemungkinan nggak ada gugatan apa-apa, nggak ada. Nah, kita kawal semuanya ini menjadi Jepara yang nyaman lah. Orang tinggal Jepara, insya Allah aman, nyaman, enak lah. Gitu ya. Alhamdulillah ya Bapak ya. Jepara aman, kondusif, damai ya Bapak ya. Baik Bapak, ini tahapan rekapitulasi ini baik pilgub, wagub dan pilbub, wabub ini kan sudah dimulai sejak tanggal 4 Desember ya, rekapitulasi perhitungan. Nah ini bagaimana harapan Bapak ini, termasuk juga kepada ASN ini? Jadi apapun juga yaitu menjadi suatu tugas kami dari pemerintah untuk salah satunya tugas menyelenggarakan pilkada dengan aman, tertib dan damai. Dan kita tunggu aja hasilnya oleh KPU, dan tentunya masyarakat sekarang kan sudah menjadi dewasa, sudah bisa memilih, artinya sudah bisa memilih siapa calon pemimpinnya yang akan datang. Nah, jadi kita tunggu aja. Dan tidak ada apa-apa insya Allah. Dan dari pihak kecamatan, dari desa pun sudah laporan ke saya, bahwa di desa pun juga aman, tentram, damai. Gitu. Baik, dengan adanya hasil pilkada ini nanti kan tentu saja ada bupati dan wakil bupati terpilih ya Pak. Ini artinya dalam beberapa bulan ini akan ada transisi kepemimpinan ini Bapak. Ini mungkin kapan akan dilantik bupati, wakil bupati baru, kemudian apa langkah-langkah persiapan untuk transisi ini. Jadi gini Mas Edi, sesuai jadwal bahwa pelantikan gubernur dan wakil gubernur itu tanggal 7 Februari. Nah, selang 3 harinya tanggal 10 Februari ada pelantikan bupati dan wakil bupati. Kami sudah perintahkan ke Pak Asisten dan para kabak untuk mempersiapkan termasuk acara pelantikannya, termasuk visi misi yang ke depan bupati wakil bupati ini dituangkan dalam RPJMD 2025-2029 nanti sudah ada. Jadi memang sudah tatanan sudah diatur demikian. Dan teman-teman dari Pemda pun sudah luar biasa mempersiapkan kegiatan ini dengan baik dan sederhana maupun lancar lah kan gitu. Baik sekali ini transisi kepemimpinan sudah dipersiapkan dan diatur sedemikian rupa ya Pak. Persiapannya sudah. Persiapannya bagus, Insya Allah baik matang. Gitu. Amin. Baik. Oke, kita break sejenak.
Soan Kidul air semakin meninggi juga, sehingga per tadi pagi kita kirim perahu karet untuk evakuasi kelompok rentan, dan masa juga kemungkinan akan bertambah. Kami minta dukungan dari Basnas dan TNI juga. Di laporan dari BPBD, dari 25 desa di Kabupaten Jepara ini hampir semuanya terdampak bencana banjir. 6 dari desa itu penyebabnya adalah tanggul yang jebol, yang lainnya adalah limpasan atau tanah longsor. Nah, hari ini kita cek di salah satunya di mana? Mulai dari Soan Kidul, kemudian Gerdu, Batu Kali, dan terakhir Dorang. Hari ini Payung Kidul dan Dorang. Dan kami dari Pemda bersama Pak Ketua Dewan Forkopimda dan masyarakat menghimbau silakan kalau ada bantuan silakan membantu saudara-saudara yang terkena musibah. Sekarang ini totalnya ya 9.000 sekian dari hampir 3.000 kakak. 25 desa tadi ya yang saya sampaikan 9.000-an, dan hari ini kita lihat di mana ini di Dorang itu hampir 270 pengungsi. Oke, kita lanjutkan ya, Bapak. Ini kita bergeser ke topik ini ya, HDI ini, Hari Disabilitas Internasional ini. Nah, ini Bapak seperti apa ini menanggapi Hari Disabilitas Internasional ini? Jadi kemarin kita memperingati Hari Disabilitas Nasional di Jepara. Tentunya ini merupakan perhatian pemerintah, khususnya pemerintah Jepara pun juga. Nah, ini sebagai contoh, misalnya mereka kalau mau ke pendopo sudah dipersiapkan jalur jalannya, mau di alun-alun satu juga udah tak cek dipersiapkan. Artinya apa? Termasuk juga kesempatan untuk ruang mencari pekerjaan di perusahaan-perusahaan ini juga sudah diberikan kotanya sekian persen untuk kota teman-teman yang rentan masalah disabilitasnya itu. Ya. Nah, jadi ini perlu kita kawal karena apa? Juga bagian dari asasi mereka juga, bahwa merupakan hak kewajiban tuh teman-teman disabilitas ini juga mempunyai hak yang sama dengan teman-teman warga Jepara yang lainnya. Nah, termasuk juga para atlet yang kemarin luar biasa ya Mas, ini ada yang juara sampai di luar negeri kan gitu dan sebagainya. Nah, pemerintah juga memberikan penghargaan kepada mereka dalam bentuk sertifikat, dalam bentuk bantuan keuangan dan sebagainya. Nah, ini termasuk juga dengan yang rentan dengan kesehatannya. Nah, kami ada Jepara Care Visit. Nah, itu juga pun sudah kita lakukan bagi mereka yang rentan dengan kesehatan, kaum disabilitas ini bisa sampaikan ke misalnya ke lurahnya, Pak Petinggi, langsung Pak Camat, Bidan Desa, Kapusat, Kepala Puskesmas dan sebagainya, itu bisa kita tangani. Oke, baik. Ini artinya Bapak PJ Bupati Jepara mempunyai kepedulian yang luar biasa dengan Jepara Care-nya. Ya, Jepara Care Visit ya. Kepedulian disabilitas ya dalam rangka HDI ini juga kesehariannya. Jadi alun-alun, pendopo dan sebagainya semua akses sudah ada untuk jalur Insya Allah disabilitas. Nah, ini hebat sekali ini Bapak Bupati Jepara. Baik. Ini selain HDI ini Pak, ini agenda apa ke depan ini, utamanya momentum menjelang Hari Ibu ini? Nah ya, di Desember ini ada peringatan Hari Ibu yang semula kita laksanakan di tanggal 22 Desember, tapi karena ada satu hal teknis,
maka diundur menjadi tanggal 23. Nah ini harapannya peran ibu di Jepara dapat kita hargai, bahwa ini loh seorang ibu tugasnya itu berat sekali, karena tanpa ibu ya orang lanang nggak ada artinya. Misalnya Mas ini di rumah ya katanya sarapan juga ibu, anak-anak ibu, saya gosok baju ya ibu, kan gitu kan. Yang mendidik anak di rumah juga ibu. Nah ini makanya kita peringati Hari Ibu. Di samping itu ada kegiatan lain. Nanti di malam tahun baru kita persiapkan launching alun-alun 1 ya. Jadi alun-alun 1 itu kita persiapkan untuk launching di malam tahun baru, kan gitu. Jadi kita juga bisa lahir karena ibu. Karena ibu. Jadi keluarga itu bisa bagus, bisa tidak dari ibu. Ya, di tangan ibu lah. Oke. Juga launching alun-alun ini tadi juga disampaikan rencana di malam tahun baru atau mungkin juga di momen Hari Ibu juga bisa. Itu juga luar biasa. Ya, bisa. Kan kita lihat nanti. Tapi memang persiapannya ini dari PUPR memang kita harus betul-betul rapi, betul. Oke, baik. Oke, nah ini musim penghujan. Berhari-hari ini intensitas hujan sangat tinggi. Betul. Artinya tingkat kerawanan bencana ini juga meningkat atau naik. Nah ini bagaimana upaya mitigasi ini yang dilakukan oleh Pemkab? Jadi Mas Yedi dan warga Jepara yang saya cintai, jadi intensitas hujan di bulan mulai Desember sampai dengan pertengahan sampai dengan Maret ini memang cukup tinggi ya. Jadi kami minta warga Jepara hati-hati dalam berpergian, cek juga cuacanya, apalagi kalau melaut melalui udara dan lain sebagainya. Nah itu intensitas hujan ini tentunya mengakibatkan banyak dampaknya. Salah satunya bisa banjir, bisa longsor kan gitu. Nah kemarin malah ada laporan dari BPBD ada orang yang kena petir kan gitu ya. Jadi pada saat mau hujan segera kembali ke rumah masing-masing, jangan berdiri di tempat yang petir suka, misalnya lapangan, angin wedus dan lain sebagainya ya. Sementara juga ngiyup dan lain sebagainya. Dan jangan di bawah pohon juga nggak bagus. Pohon di bawah pohon itu juga bisa kena petir kan gitu ya. Ya ini salah satunya. Nah ada 11 atau berapa kecamatan, nanti ada beberapa desa yang rawan banjir tanah longsor itu, kecuali di desa di Kecamatan Karimun. Nah ini memang betul di desa Jepara termasuk intensitasnya sedang, namun saya minta berhati aja, cek rawan banjir. Nah siang ini saya ada rapat rapat kesiapsiagaan dari saya panggil Pak Camat, instansi terkait dalam rangka antisipasi masalah bencana banjir, termasuk juga longsor. Tapi ingat, di musim hujan ini juga ada bencana lain yang mengancam. Contohnya nyamuk demam berdarah. Nah ini makanya harus hati-hati. Jangan sampai kasus nyamuk demam berdarah ini yang saya dapat data dari Januari sampai Desember ini sudah 4.000 kasus, 3.000 3.000 itu terkait dengan gejalanya yang sudah terserang 300-an dan 20 orang yang meninggal. Makanya kami minta DKK rumah sakit untuk standby. Kita mau punya 6 rumah sakit besar. 6 rumah sakit besar, 22 puskesmas, 44 pustu, 64 klinik, didukung dan 104 dokter. Nah ini harus betul-betul harus siap. Nah, kemarin saya sudah sampaikan ke Dir Rumah Sakit Kartini, apabila terjadi lonjakan siap dibuka bangsal-bangsal yang lainnya. Kan gitu.
Intinya DBD di 2024 awal ya, sampai terulang di jangan akhir tahun ya, ini dan di awal 2025 ya Pak. Jadi pemberantasan sarang nyamuk pun ya, di tempat-tempat yang rawan ini harus dilakukan. Jadi Pak Camat, Pak Kades, Lurah, kami nyuwun tulung diadakan pembersihan gerakan pemberantasan sarang nyamuk PSN ya, kan gitu. Baik, ini bicara ke musim paceklik atau baratan ini. Kalau Karimun Jawa memang menjadi fokus utama sebagai daratan yang berada di luar daratan utama Jepara ini. Mereka berada di, kita harus nyebrang ke sana kalau ke Karimun Jawa. Tentu saja kami yakin Pak Bupati sudah menyiapkan sepenuhnya secara maksimal untuk kesiapan musim baratan di Karimun Jawa. Nah ini di sisi lain Pak, ini kan masyarakat pesisir, ini kan juga yang berada di daratan Jepara ini kan juga menghadapi musim paceklik ya, bagi para nelayan utamanya ini. Nah ini bagaimana kesiapan Bapak Bupati? Memang Karimun spesial ya. Jadi kalau bagi penduduk Karimun masalah iklim baratan merupakan hal yang biasa, tapi ini tidak boleh disepelekan karena memang betul pemerintah sudah mempersiapkan semuanya melalui Pak Camat Karimun Jawa. Jadi kami sampaikan dengan kesiapan stok pangannya. Namun demikian Jepara sudah mempersiapkan 66.650 ton beras yang siap untuk didistribusikan apabila ada daerah yang kekurangan pangan, kan begitu. Nah, stok 9 bahan baku ini di Karimun saya minta juga diawasi, termasuk beras, telur, terigu, mie, minyak, gas dan lain sebagainya. Ini juga harus dipenuhi, jangan sampai kejadian kemarin, kan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya menghimbau juga kepada tour travel untuk tidak mengajak ke Karimun Jawa pada saat musim ekstrim cuaca. Nanti jangan sampai Bali ora iso, datangnya iso Mas, tapi ora iso balik. Nah bengak-bengok, Pak Bupati saya nggak bisa balik. Nah ini karena sudah ada cuaca yang sangat ekstrim ya. Jadi kami harapkan juga para penggiat tour travel di saat-saat iklim yang sangat ekstrim, badai yang tinggi, ombak yang besar itu jangan mengajak dulu lah ke Karimun Jawa. Tunggu saatnya, begitu nanti sudah turun silakan datang, kapanpun juga silakan. Kan gitu. Oke, mohon izin kita break sejenak. Terima kasih. Alhamdulillah kita hari ini mendapatkan Piala Adipura yang ke-16, bersyukur. Jadi terima kasih kepada warga Jepara seluruhnya, termasuk Forkominda, teman-teman OPD dan semuanya sudah menjaga Jepara mendapat Adipura. Mudah-mudahan ke depan kita berharap masyarakat Jepara dan seluruh lapisan serta semua stakeholder dan OPD serta swasta tetap berkarya menjaga kebersihan, kerapian serta lingkungan yang ada di Jepara.
jangan membuang sampah di sembarang tempat, termasuk di sungai-sungai. Akibatnya kalau di sungai nanti bisa menjadi banjir. Sehat semuanya buat kita, jaga kesehatan. Hari ini DB masih ada, saya minta solokan, tempat-tempat penampungan air dikuras, ditutup ataupun dikubur. Baik, terima kasih. Kita akan lanjutkan Bapak PJ Bupati Jepara ini di pertanyaan penutup ini kepada Bapak ini. Ini bahwa, jadi pertanyaan juga ada penutup ya, kayak orang makan, iya, Pak. Makan malam ada. Iya, kayak kalau kita dinner, Pak. Kalau dinner ini, Pak. Ada penutupnya. Ya, baik. Ya, bahwa di akhir tahun 2024 dan masa kepemimpinan Bapak ini, masihkah ada target-target yang capaiannya perlu digenjot ini, Bapak? Ada, ya. Juga program-program strategisnya ini, ini apa saja ini? Jadi sekali lagi bahwa kami ini kan penjabat bupati ya. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan itu juga sudah terukur waktunya. Nah, sisa-sisa ini tentunya salah satunya saya sudah sampaikan ke DLH, Mas, ayo kita resek-resek kota. Ya. Nah, jadi pada saat nanti saya meninggalkan Jepara itu, Jepara menjadi lebih bersih gitu ya, lebih nyaman, indah, perlu wangi ya, kuosek terus pokoknya, disapu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, PR penting juga masih ada, yaitu stuntingnya juga masih ada, kemiskinan ekstrim juga masih belum tuntas, termasuk juga pengangguran juga masih ada, meningkatkan UMKM juga masih harus kita tingkatkan, ya banyak ini. Jadi termasuk kesehatan masyarakat dan lain sebagainya kayak gitu. Termasuk membangun sarana saprasnya seperti jalan tol dan lain sebagainya. Kalau jalan tol itu masuk di Jepara luar biasa kan. Jadi bagusnya kota kita ini. Sampai jadi, ekonomi juga ya. Iya, termasuk pariwisatanya kita kembangkan. Jadi banyaklah 5-10 tahun itu baru PR itu juga bisa selesai. Nah, di masa saya ini kan hanya 2 tahun ya, 2 tahun sekian bulan. Jadi memang harus perlu digenjot lagi. Jadi nanti PR itu sudah ada di teman-teman Bapeda. Nanti Bapeda juga bisa menginventarisir mana yang menjadi prioritas, mana yang harus dikerjakan dan sebagainya. Termasuk dengan keuangan daerah, meningkatkan pendapatan daerah, inovasi ya, inovasi. Bagaimana caranya kita mendapatkan pendapatan daerah itu semaksimal mungkin. Kerjasama yang baik dengan pusat, bagaimana kita lobby-lobby mendapatkan anggaran, bisa bangun dan sebagainya. Termasuk juga di GBK ini kan, juga bantuan dari pusat, Menteri PUPR ya. Indah, cakep, bagus, rumputnya juga api kan bagus, gitu. Oh juga konser musik. Gitu. Oke, Mas. Sudah cukup, Bapak? Cukup. Baik, tiba kita di penghujung acara. Tadi Pak PJ Bupati di pernyataan penutupnya, beliau menyampaikan bahwa sudah ada secara terukur program-program strategis atau langkah-langkah strategis, juga capaian-capaian yang telah dicapai atau perlu digenjot ya. Jadi hebat sekali, ini kaitan erat dengan hasil evaluasi Bapak PJ Bupati Jepara yang mendapatkan peringkat ke-6. Sekali lagi kami sampaikan selamat kepada Bapak PJ Bupati Jepara. Nah, dan demikian, mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kita bisa mensyukuri kehidupan ini dengan lebih baik? Mengatur waktu terbaik dengan berkunjung ke keluarga atau menikmati kearifan lokal sebuah kota. Jepara.
Kali ini tujuan saya ke Kota Ukir, sebuah kota yang terkenal dengan tokoh wanitanya yang mendunia. Bersama saudara laki-laki saya yang bermukim di sana, menikmati kearifan lokal, baik budaya, wisata alam, dan kuliner, serta alamnya yang indah. Jepara adalah kota yang memiliki keunikan tersendiri. Dari letak geografis, Jepara memiliki segalanya. Gunung, lautan, dan kepulauan. Kabupaten Jepara terbagi atas 16 kecamatan, 184 desa, dan 11 kelurahan. Secara geografis, batas wilayah barat dan utara adalah Laut Jawa. Batas wilayah timur, Kabupaten Kudus dan Kabupaten Pati. Batas wilayah selatan, Kabupaten Demak. Luas wilayah Kabupaten Jepara tercatat 1020,25 km persegi. Wilayah Kabupaten Jepara juga meliputi Kepulauan Karimun Jawa, yakni gugusan pulau-pulau di Laut Jawa. Dua pulau terbesarnya adalah Pulau Karimun Jawa dan Pulau Kemujan. Jumlah penduduk Kabupaten Jepara pada tahun 2022 tercatat 1.252.566. Laki-laki 630.493 dan 622.073 perempuan. Dahulu kala, konon Jepara menjadi pusat dari kerajaan Holing atau Kalingga pada abad ke-8. Dengan seorang penguasa yang terkenal adil bernama Ratu Sima. Pada abad ke-15, Jepara juga memiliki seorang ratu yang terkenal dengan julukan Rainha de Japara, yang berkuasa dan terkenal dengan armada kapal tempurnya, yang pada saat itu Portugis tidak berani menyerang Pulau Jawa saat itu. Begitu juga pada era penjajahan Belanda, Jepara memiliki pejuang pendidikan untuk kaum perempuan Jawa hingga masyhur di negeri Belanda, yaitu Raden Ajeng Kartini. Setelah Indonesia merdeka, Kabupaten Jepara menjadi daerah otonom berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, berdasarkan Peraturan Daerah Jepara Nomor 9 Tahun 1988. Hari jadi Kabupaten Jepara ditetapkan pada tanggal 10 April 1549. Indeks Pembangunan Manusia atau IPM Kabupaten Jepara pada tahun 2022 mencapai 73,15%. Angka tersebut mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang sebesar 72,36. Peningkatan IPM terjadi pada semua komponen, baik kualitas kesehatan, pendidikan, maupun pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Jepara dari 4,63% di tahun 2021 menjadi 5,95% di tahun 2022. Nilai investasi di Kabupaten Jepara tahun 2022 sebesar 9,585 triliun rupiah, tertinggi di Jawa Tengah, dan dapat menyerap tenaga kerja sebanyak 54.441 orang. Lembaga pendidikan di Kabupaten Jepara tercatat 798 SD, MI atau sederajat, 219 SMP, MTS atau sederajat, dan 143 SMA, SMK, MA atau sederajat.
Kabupaten Jepara memiliki 6 rumah sakit, 4 rumah sakit bersalin, 21 puskesmas, 45 puskesmas pembantu, 29 poliklinik, dan memiliki 76 apotek. RSUD RA Kartini merupakan rumah sakit umum daerah Kabupaten Jepara yang lulus akreditasi paripurna sesuai standar akreditasi Kementerian Kesehatan, akreditasi rumah sakit pendidikan, serta digitalisasi pelayanan termasuk aplikasi pendaftaran online dan Siportir atau layanan jasa antar obat bagi pasien rawat jalan tanpa antri melalui ekspedisi. Dengan peningkatan sarana prasarana termasuk fasilitas, 22 poliklinik dengan dokter spesialis, SDM maupun mutu layanan, dan indeks kepuasan masyarakat yang mencapai 84,4 atau baik. Diharapkan ke depan RSUD RA Kartini mampu mengcover kebutuhan layanan kesehatan bagi masyarakat Jepara secara luas. Kabupaten Jepara dikenal dunia sebagai kota ukir dan produsen furniture terbesar, serta memiliki banyak sentra industri kerajinan rakyat, seperti Kerajinan Sentra Patung Mulyo Harjo, yang terkenal dengan macan kurungnya, dan warganya yang ahli dalam mengolah kayu menjadi karya seni patung. Kemudian ada sentra relief di Desa Senenan, di mana bisa Anda dapatkan ukiran 3 dimensi yang sangat detail dan halus yang bisa menjadi lukisan 3 dimensi dari kayu dengan harga kompetitif karena keindahan dan kerumitan dalam membuatnya. Di Desa Troso terkenal dengan pusat tenun Troso. Tenun yang mempunyai ciri khas ini sudah ada sejak dulu dan dikerjakan dengan handmade dan mesin. Banyak pilihan selain kain, Anda bisa membeli produk jadinya, menjadi kerudung, syal, baju, sarung, sepatu, tas, dan souvenir lainnya. Ada juga di Desa Damarjati, produksi berbagai jenis tas, sepatu, peci, dompet yang bercirikan kain etnik dan motifnya. Di Jepara juga terdapat batik Jepara, di mana tersebar mulai dari Bangsri, Jepara Kota, sampai Pecangaan dengan motif khas pesisir Jepara dan inovasi motif lainnya. Aktivitas membatik juga sudah ada sejak dulu dan terdokumentasi pada masa era Raden Ajeng Kartini. Di daerah Krian Kalinyamatan ada sentra kerajinan monel dan logam yang memproduksi kalung, cincin, pernak-pernik wanita, dan aksesoris unik lainnya. Di daerah Mayonglor, Anda dapat menjumpai pusat kerajinan gerabah yang membuat kerajinan dari tanah liat seperti genteng, kendi, hiasan rumah, dan lain-lain. Di Teluk Wetan ada sentra kerajinan rotan yang membuat segala jenis furniture dan produk kria dari rotan asli dan sintetis yang bisa Anda dapatkan dengan harga yang wajar dan produk yang berkualitas ekspor. Selain sentra industri yang beragam yang dimiliki, Kabupaten Jepara juga menawarkan pesona alam yang luar biasa untuk dijadikan destinasi wisata. Beberapa tempat wisata laut dan populer di Jepara sangat banyak pilihan. Di antaranya adalah wisata laut di Karimun Jawa. Kepulauan di Kabupaten Jepara yang menjadi salah satu destinasi wisata yang paling diminati wisatawan mancanegara dan lokal. Karimun Jawa merupakan kepulauan di Laut Jawa yang dikembangkan menjadi pesona wisata taman laut yang mulai banyak digemari wisatawan lokal maupun mancanegara. Banyak tempat wisata keren dan indah di Karimun Jawa. Wisatawan dapat menikmati keindahan bawah laut dengan snorkeling hingga diving.
tidak hanya alam dan panorama pantai serta biota lautnya. Ternyata wisata di Karimun Jawa terdapat berbagai destinasi lainnya, seperti hutan mangrove, wisata religi Sunan Nyamplungan, hingga kulinernya yang melimpah kekayaan laut. Di kota Jepara juga terdapat Pantai Kartini, memiliki wisata ikonik seperti wahana berbentuk kura-kura yang mempunyai akuarium raksasa dan luas, serta pantai rekreasi yang menawarkan keindahan, arena bermain, serta spot menarik yang bisa memanjakan mata. Masih di sekitar wilayah kota, terdapat Pantai Tirto Samudra atau lebih terkenal dengan sebutan Pantai Bandengan. Pantai ini mempunyai pasir putih yang luas dan sangat cocok untuk Anda yang ingin berenang, naik perahu, dan banyak lagi. Fasilitas di Pantai Bandengan cukup lengkap, dari resort, hotel, dan restoran bisa Anda pilih sebagai tempat destinasi Anda. Selain pantai, Jepara memiliki bangunan heritage peninggalan masa lalu, seperti Benteng Portugis, adalah salah satu objek wisata andalan di Jepara. Benteng Portugis yang terletak di Desa Banyumanis, Kecamatan Donorojo, di mana diyakini peninggalan pada masa Ratu Kalinyamat. Museum Kartini sebagai ikon dari tempat lahir Raden Ajeng Kartini, pahlawan pendidikan dan emansipasi wanita. Di museum ini terdapat barang peninggalan era Kartini dan barang purba, serta barang antik lainnya. Benteng VOC Jepara juga dikenal sebagai Fort Japara dan Loji Gunung, adalah sebuah benteng peninggalan VOC yang berdiri di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Benteng ini merupakan bagian dari kawasan yang terdiri dari benteng itu sendiri, kompleks pemakaman yang diantaranya adalah Taman Makam Pahlawan Giri Dharma, dan sebuah hutan buah. Masjid Mantingan juga dikenal dengan nama Masjid Astana Sultan Hadirin, adalah salah satu masjid kuno di Indonesia yang terletak di Desa Mantingan, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Masjid ini memiliki gaya arsitektur campuran dari kebudayaan Hindu-Buddha, Jawa, dan Tionghoa. Masyarakat setempat memperkirakan bahwa ukiran-ukiran kayu dan batu putih yang terdapat di masjid dan makam adalah karya pada masa Ciwiguan dan Ratu Kalinyamat. Di Jepara, karakter wilayahnya membuat setiap desa mempunyai potensi wisata menarik, seperti Desa Tempur, sebuah desa yang memiliki letak geografis di tengah Pegunungan Muria, berada di Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Desa Tempur ini juga dikenal dengan desa tersembunyi, sebab desa ini dikelilingi di Gunung Timur, Selatan, Utara, dan Barat. Karena begitu tersembunyinya, desa ini menawarkan panorama alam yang indah. Desa Somosari adalah desa pegunungan yang mempunyai puncak yang indah dan instagramable, seperti puncak di Kandang Ayam, air terjun Banyu Anjlok, air terjun Nongko Pace, tempat wisata Astana Hinggil. Desa ini memiliki hutan lindung yang luasnya mencapai 760 hektar. Dan Anda akan merasakan sensasi yang luar biasa ketika sampai di desa tersebut. Kali Bening. Daya tarik Kali Bening adalah panorama alam yang didominasi pohon hijau yang membuat orang melihatnya merasa tenang, ditambah dengan pemandangan air terjun yang mengalir langsung ke kolam. Terletak di Dukuh Krebu, RT 32, RW 5, Desa Tanjung, Kecamatan Pakis Aji, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Selain desa tersebut, masih banyak lagi desa dengan alam yang luar biasa indah, seperti Desa Batealit dan Desa Pelajan.
kalah menarik, Jepara memiliki wisata budaya kearifan lokal seperti perang obor atau disebut juga obor-oboran. Merupakan salah satu upacara tradisional yang dimiliki oleh masyarakat Kabupaten Jepara, khususnya Desa Tegal Sambi, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara. Perang obor rutin digelar setiap pada Senin Pahing malam Selasa Pon di bulan Zulhijjah dalam kalender Jawa atau Arab. Budaya yang unik seperti perang obor Tegal Sambi mempunyai ciri khas dengan obor belarak yang dibakar, lalu setiap peserta saling memukul dengan bara api. Prosesi ini adalah tolak bala yang sudah turun-temurun dan sebagai sarana rasa syukur kepada Tuhan. Jembul Tulakan. Jembul Tulakan adalah prosesi sedekah bumi Desa Tulakan Donorojo, yaitu dengan mengarak usungan atau ancak berisi aneka hasil bumi dan olahan makanan tradisional, berhias dari bambu tipis. Oleh masyarakat Desa Tulakan, Kecamatan Donorojo menyebutnya jembul. Jembul wadon atau perempuan dan jembul lanang atau laki-laki. Festival Baratan. Salah satu tradisi karnaval menjelang 15 hari sebelum puasa di masyarakat Jepara. Kata Baratan berasal dari sebuah kata bahasa Arab yang berarti keselamatan atau barokah, yang berarti keberkahan. Pada nisfu Sa'ban, biasanya warga menyalakan penerangan dari lampu atau obor di depan rumah. Setelah sholat Isya, para warga, anak muda dan anak kecil membawa obor mengelilingi kampung. Baratan pada masa kini dikemas dengan mengusung tema iring-iringan Ratu Kalinyamat beserta pasukannya. Dan ada pementasan sendra tari dan teatrikal setelah arak-arakan. Pesta Lomban. Pesta Lomban dan Festival Kupat Lepet adalah sedekah bumi dari pesisir laut yang diusung dari Desa Ujung Batu, di mana pelarungan kepala kerbau di laut yang diiring dengan kapal-kapal nelayan. Kemudian di Pantai Kartini diadakan sebuah tarian dan gunungan Kupat Lepet sebagai simbol kemakmuran dan rasa syukur. Aneka wisata kuliner dan makanan khas Jepara. Selain wisata alam dan budaya, Jepara memiliki makanan khas yang nikmat dan sangat enak, yaitu pindang serani. Adalah olahan dari ikan yang dibuat sup dengan bumbu rempah. Ada juga horok-horok, yaitu makanan sajian pengganti nasi yang rasanya kenyal dan sedap yang terbuat dari pati aren. Kemudian ada juga minuman khas, yaitu adon-adon coro yang mampu menghangatkan tubuh karena di dalamnya terdapat ramuan herbal. Ada juga blenyek atau tempong, lauk dari teri yang dikeringkan dan sangat sedap ketika disantap dengan sambal terasi. Adapun makanan khas yang kerap menjadi oleh-oleh adalah kerupuk tenggiri dan kacang oven Jepara. Jepara telah menyabet penghargaan Adipura sebanyak 15 kali. Adipura sendiri adalah penghargaan untuk kota di Indonesia yang berhasil dalam pengelolaan lingkungan perkotaan. 14 kali diraih secara berturut-turut dan pada tahun 2023 meraih pencapaian tertinggi. Kabupaten Jepara meraih penghargaan Adipura Kencana sebagai kota terbersih kategori kota sedang. Kabupaten Jepara, kota ukir dan kota kelahiran pejuang wanita Raden Ajeng Kartini, memiliki banyak potensi, baik puluhan sentra industri, kekayaan alam, budaya, sejarah maupun kuliner, menjadikan Jepara sebagai rujukan destinasi wisata yang menawarkan banyak pesona yang tak pernah bosan untuk selalu dikunjungi.